Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Yunita Mandolang dari MNC Research yang akan menjadi salah satu partner RCTI dalam penghitungan suara Pilkada Jawa Barat. Bagaimana MNC Research melakukan hitung cepat? Langsung saja kita tanyakan kepada Mbak Yunita. Selamat siang Mbak Yunita. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Seputar Indonesia Siang. Bagaimana nih sistem yang dilakukan untuk hitung cepat? Sebetulnya untuk sistem hitung cepat itu sama saja dengan sistem penelitian untuk hal-hal yang lain. Bagaimana caranya memotret preferensi politik dalam hal ini dari masyarakat, dari yang sekian banyak menjadi sedikit sehingga dapat memprediksi. Untuk pemilih dari Jawa Barat kan untuk tahun ini ada 32 juta setengah. Dan kemudian ada 74.000, hampir 75.000 TPS. Tetapi kita tidak menghitung keseluruhannya karena itu adalah tugas KPU. Yang kita hitung hanyalah 400 TPS yang kita pilih acak sistematis di ke-26 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Jadi 400 TPS ya? Betul. Dari situ ya? Nah, dari situlah kemudian kita bisa menghitungnya dengan sangat cepat sehingga kita bisa memperoleh prediksinya. Kurang lebih mengerahkan berapa banyak personil untuk bisa melakukan proses sistem hitung cepat Ya, ini? yang menyenangkan untuk menyelenggarakan quick count adalah bagaimana kita mengajak turut serta warga masyarakat untuk mengikuti prosesnya dan turut terlibat aktif, tidak hanya memilih tetapi melakukan quick count. Ada sekitar 500. Ada 500 orang. Ya, paling Lalu, sedikit 500 kira-kira orang. hasil yang paling tercepat nanti yang bisa kita peroleh kurang lebih pada pukul berapa, Mbak Yunita? Kita perkirakan 400 SMS yang masuk, tentu saja 400 ini tidak bisa semuanya langsung masuk dengan, kalau misalnya begitu mungkin 30 menit selesai ya. Tetapi ini kan gateway-nya juga tentu ada trafficnya di sana, kira-kira sekitar 2 jam setengah kita bisa 2 jam, artinya prediksi. ketika pemilihan ditutup pukul 1, kurang lebih pukul 3 sudah bisa diketahui? Kurang lebih pukul 3. 3 atau setengah Kira-kira 4? 73 atau 75%, 80% suara sudah masuk dan mungkin tidak ada perubahan lagi. Bagaimana kita bisa melihat keakuratan dari hitung cepat ini? Betul, yang paling penting adalah karena kita hanya ambil 400 TPS dan itu hanya 0,5% dari keseluruhan TPS yang ada. Artinya kita sangat rely on relawan yang ada di TPS, di 400 TPS itu. Mereka harus betul-betul akurat saat mengirimkan SMS-nya, tidak ada SMS yang salah. Kemudian kita juga mempunyai 30 supervisor yang kemudian memverifikasi hasil SMS yang masuk. Kemudian verifikasi yang kedua dilakukan untuk menelpon ketua TPS. Kalaupun ada informasi yang salah atau sampling yang error, kira-kira berapa persen kemungkinan yang terjadi? Dari 100%? Ya, ada dua macam yang error ada di TPS yang kita acak, mungkin acakannya kurang benar, atau mungkin entry datanya. Jadi dari supervisor yang mengentry data, ada dua hal itu. Tetapi kalau misalnya tentu saja kita dengan akurasi itu, kemudian kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk meminimalkan. Tetapi kalau berdasarkan perhitungan statistik untuk 400 TPS dengan 99% confidence level, kita bisa harapkan sampel errornya hanya sekitar 1%. 1%. Dan kita sama-sama nantikan ya Mbak Yunita dan pemirsa juga bagaimana hitung cepat yang akan terus disiarkan oleh redaksi RCTI, khususnya redaksi Seputar Indonesia mulai pukul 1 dan kemungkinan melalui sistem hitung cepat ini kita bisa memperoleh hasilnya pukul 3 atau Paling setengah cepat, 4 ya. 2,5 jam dari penutupan pemilihan di Jawa Barat. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Yunita Mandolang dari MNC Research.